Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Jodoh Wasiat Bapak, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang ingin membeli gamis atau jam tangan, atau kalian punya request sesuatu, bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin membeli sesuatu, bisa klik tag yang sudah Mas Nara tag di kolom deskripsi. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Dan bek, Ravendra balas memukul Johan. Johan mengusap ujung bibirnya yang mengeluarkan percikan darah dan balas memukul Ravendra. Ravendra mengusap darah segar yang mengalir di bawah hidungnya. Sebenarnya gue gak mau cari masalah sama lo, kurang kerjaan. Tapi lo duluan yang cari masalah sama gue. Ravendra tidak mempedulikan ucapan Johan dan menarik kasar tangan Kayla. Aduh, sakit. Kayla meringis kesakitan karena Ravendra menarik tangannya tanpa perasaan. Dia pulang sama gua. Johan melepaskan tangan Ravendra dari tangan Kayla. Kayla segera bersembunyi di belakang Johan. Kamu pulang sama aku, Kai. Kalau sama dia, aku gak menjamin kamu pulang dengan selamat. Dia pulang sama gua. Dia perginya sama gua, berarti dia pulangnya sama gua. Balas Johan, ada suaranya terdengar sangat dingin. Kita balapan. Kalau lo menang, Kayla pulang sama gua malam ini. Dan lo gak boleh melarang gua mau berbuat apapun sama Kayla, termasuk memperkosanya dia malam ini juga. Lo gila. Kenapa? Gua sengaja mau hamilin dia supaya pertunangan kita tetap berlangsung dan Kayla jadi milik gua. Tanpa lo rusak dia bakalan jadi milik lo juga. Kalau lo menang, Kayla pulang sama lo, gimana? Gue gak punya waktu ikutin tantangan gila lo. Bilang aja lo takut. Gue gak takut. Lo boleh gak terima tantangan dari gue, tapi bisa gue pastikan dia cuma selamat saat di perjalanan pulang ke rumah sama lo doang. Mau lo apa sih? Johan sudah habis kesabaran menghadapi Ravendra. Seandainya saja Ravendra bukan kakak tirinya, mungkin Johan sudah menghajarnya bisa-bisan saat itu juga. Lo terima tantangan gue, gimana? Deal? Ravendra menjulurkan telapak tangannya pada Johan. Johan hanya memandanginya dengan dingin, tanpa berniat ingin membalas jabatan tangan Ravendra. Gak sudi gua. Tangan gua sentuhan sama tangan lo. Kamu yakin mau ikut balapan? Kayla menatap Johan sambil menggigit bibir bawahnya. Gimana kalau kamu gak menang? Kamu tahu sendiri kan apa konsekuensinya? Aku gak mau pulang bareng dia, dan kamu mendengar sendiri kan dia mau ngelakuin apa. Kamu tenang aja. Aku jamin itu semua gak akan terjadi. Aku cuma takut. Kamu gak perlu takut, karena semuanya akan baik-baik saja. Tetap saja Kayla merasa takut meskipun Johan sudah berusaha membuat dirinya tenang. Kayla tahu Ravendra tidak pernah bermain-main dengan perkataannya. Kayla melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir 1 jam lebih mereka melakukan balapan, tapi sampai sekarang belum terlihat siapa yang menang. Kemana mereka? Kenapa lama sekali? Dan Kayla cepat-cepat menolehkan wajah. Tidak lama senyumannya mereka melihat siapa yang lebih dulu sampai di garis finish. Dan iya, pemenangnya adalah Johan. Johan menghentikan laju motornya tepat di samping Kayla yang menunggu di pinggir jalan. Selang beberapa menit kemudian datanglah Ravendra yang terlihat sangat kesal karena kalah dalam pertandingan ini. Ayo Kai, kita pulang. Kayla menganggukkan kepala, kemudian naik ke atas motor Johan. Tanpa sepatah kata apapun, Johan menjalankan laju motornya meninggalkan tempat itu. Ravendra mengepalkan tangan. Sakit. Itu yang dia rasakan saat melihat perempuan yang sampai saat ini masih dia cintai lebih memilih pulang bersama laki-laki lain dibandingkan bersamanya.
Asal kamu tahu, Kayla, aku gak benar-benar serius dengan ucapanku tadi. Mana ada laki-laki yang tega merusak masa depan perempuan yang begitu dia cintai. Saat kamu mengatakan kalau kamu sudah gak mencintai aku lagi dan jatuh cinta pada saudara tiriku sendiri, aku benar-benar merasa sangat terpukul. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mempertahankan kamu agar tetap menjadi milik aku pun aku gak bisa. Ravendra menatap langit malam yang terlihat mendung. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Kamu lapar gak? Kita cari restoran dekat sini ya. Aku mau makan sebentar. Kita kan tadi sudah makan. Iya sih, tapi makanannya belum habis. Ravendra sudah keburu datang. Kayla meletakkan dagunya di pundak Johan. Kai, bisa singkirkan bahu kamu dari pundak aku? Kenapa? Kamu risih ya? Cuma gak nyaman aja. Oke. Kai, kenapa? Aku cuma mau pegangan doang, nanti aku jatuh. Bisa gak? Kamu pegangannya di bahu aja, atau di ujung jaket aku. Jangan di sana, aku gak nyaman. Kayla mengembuskan nafas beratnya dan meletakkan kedua tangannya di bahu Johan. Macet lagi. Johan memberhentikan laju motornya di belakang motor pengendara lain, berada di tengah-tengah kendaraan lain yang juga terjebak macet di jalanan itu. Syukurlah macet, jadi aku bisa lama-lama bersama kamu di sini, Jo. Kayla membatin dalam hatinya dan tersenyum. Johan memperhatikan sekitarnya hingga tatapannya terhenti pada sepasang manusia yang sedang makan ketoprak di pinggir jalan. Johan mengepalkan tangan, melepaskan helm yang ia kenakan, kemudian turun dari atas ninja hijaunya dan melangkah menghampiri keduanya. Ikuti aku. Johan memegang tangan Arumi dan menatap dengan dingin. Kita mau kemana? Tapi ketopraknya belum habis. Gak bisa beli lagi nanti. Kamu mau berapa bungkus? 2 bungkus? 5 bungkus? Sama gerobaknya sekalipun akan aku belikan untuk kamu. Dasar gak sopan. Kamu gak lihat Arumi lagi ngapain, ha? Dia lagi makan. Apa gak bisa tunggu sampai dia selesai makan? Johan tidak memperdulikan Saga sama sekali dan menarik tangan Arumi menuju motornya. Meskipun saat ini dirinya sedang dikuasai emosi, tetapi Johan tetap memperlakukan Arumi dengan lembut. Menarik tangannya dengan lembut karena tidak ingin menyakiti wanita itu. Kamu minggir, Kai. Johan, kok kamu suruh aku minggir sih? Terus aku pulang naik apa? Aku bilang minggir ya minggir. Kamu budik atau gimana sih? Naik. Aku, ya memangnya siapa lagi? Johan memandang Arumi dingin dan memasangkan helm kepada Arumi. Kayla yang melihat semua itu hanya bisa menahan rasa cemburunya. Giliran Arumi aja dipakaikan helm. Aku dibonceng sama dia, mana ada ditawarin suruh pakai helm. Kayla terlihat sangat kesal melihat pemandangan di depannya sekarang. Johan ikut naik ke atas motor. Johan, kamu jangan begitu dong. Ini sudah malam, aku mau pulang naik apa? Kalau terjadi apa-apa sama aku di jalan gimana gara-gara kamu turunin aku di jalan dan mengantar aku pulang sampai ke rumah? Bukannya tadi kamu sendiri yang bilang aku perginya sama kamu, pulangnya juga sama kamu? Kamu sudah besar, Kai. Jangan manja lah. Pacar kamu juga sudah besar. Atau kamu telepon Ravendra aja minta jemput. Kalau dia apa-apain aku gimana? Bukan urusan aku. Sial. Kayla menendang batu kerikil di depannya. Selama di perjalanan, baik Arumi maupun Johan lebih memilih untuk diam. Sampai pada akhirnya Arumi pun tidak tahan dengan situasi seperti ini dan memilih untuk buka suara. Enak ya, habis ketemuan sama mantan, lepas kangen, makan berdua sambil tatap-tatapan pula. Sindir Johan dan fokus menatap jalanan di depan sana. Kita perginya gak cuma berdua kok, tapi bertiga sama Romeo. Mas Aga mau mengajak Romeo jalan-jalan ke pasar malam. Karena aku takut terjadi apa-apa sama Romeo, makanya aku ikut. Aku gak melihat ada Romeo di sana, Rom. Cuma ada kalian berdua lagi duduk sambil makan ketoprak. Mas Aga sudah lebih dulu mengantar Romeo pulang. Baru dia jemput aku pulang. Di perjalanan pulang ke rumah dia bilang dia lapar.
makanya mampir buat bentar untuk makan. Kenapa dia harus mengantar Romeo pulang lebih dulu, baru setelah itu menjemput kamu pulang? Kenapa gak sekalian? Ya memang dasar dianya mencari kesempatan dalam kesempitan, pengen berduaan sama kamu. Kamunya aja dasar yang gak peka. Kok kamu jadi salahin aku sih? Kamu juga habis dari mana boncengan sama perempuan? Gak usah mengalihkan pembicaraan. Lah kamu mempermasalahkan aku yang makan berdua bersama mantan suami aku, sedangkan aku gak boleh mempermasalahkan kamu yang boncengan sama perempuan lain. Habis dari mana? Ngedet. Kita cuma temenan. Beda lagi kamu dan Saga. Kalian mantan suami istri, teman rasa pacar. Kok kamu ngajak ribut sih? Kamu duluan yang ngajak ribut. Jangan-jangan selama ini kamu sering pergi berduaan sama dia. Kamu juga jangan-jangan selama ini sering bertemu diam-diam sama mantan. Yakin dia cuma teman kamu? Aku gak yakin tuh. Dari penampilannya sepertinya dia bukan perempuan baik-baik. Jangan sembarangan bicara kamu. Dia perempuan baik-baik. Aku lebih dulu kenal dia daripada kamu. Jadi jangan sok tau lah. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Oh, jadi aku belum tentu lebih baik dari dia. Kalau gitu kenapa kamu mau sama aku? Turunin aku di sini. Jangan minta yang aneh-aneh. Ini sudah malam. Tempat ini sepi. Kalau kamu diapa-apain sama preman gimana? Berhenti di sini. Berhenti. Atau aku lompat sekarang. Johan memberhentikan laju motornya. Arumi segera turun dari atas motor Johan dan berjalan menjauhi pria itu. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, jangan salahin aku. Dasar keras kepala. Kamu tenang aja. Aku gak akan bawa nama kamu sama sekali seandainya terjadi apa-apa sama aku. Cowok egois, kepala batu. Paling benar sendiri dan gak mau disalahkan, tapi bisanya salahin orang lain. Johan menjalankan laju motornya meninggalkan tempat itu dengan kecepatan di atas rata-rata. Hujan. Arumi menengadahkan wajahnya, menatap rintik-rintik air hujan yang berjatuhan membasahi bumi. Sekarang sudah malam. Hampir tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang. Mana tempat ini sangat sepi sekali membuatnya sedikit takut. Gak ada ojek yang lewat. Mana rumah ibu jauh banget lagi dari sini. Masuk. Arumi menolehkan wajah, menutup mobil hitam yang berhenti di sampingnya, kemudian menatap Johan yang berada di dalamnya. Aku bisa pulang sendiri. Sekarang hujan, Rom. Nanti kamu sakit. Aku juga yang sakit, bukan kamu kan? Aku gak mau kamu sakit karena aku sayang kamu. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Arumi diam, tidak menjawab, dan tetap terus berjalan sembari menatap lurus ke depan. Johan turun dari dalam mobil dan menggendong paksa Arumi masuk ke dalam mobilnya. Kamu mau ngapain? Aku gak mau, Johan. Arumi memukul bahu Johan dengan kepalan tangannya. Johan mendudukkan Arumi di kursi mobil dan menutup pintu mobil di samping Arumi. Berjalan mengitari mobilnya lalu masuk ke dalamnya. Satu tangan Johan terangkat menghapus air mata di pipi Arumi dengan ibu jarinya. Arumi menjauhkan tangan Johan dari pipinya. Buruan jalan. Aku ngantuk mau tidur. Sini tidur. Johan memeluk Arumi dari samping dan menyandarkan kepala Arumi di bahunya. Gak usah sok peduli kamu. Aku memang peduli, Rum. Bukan sok peduli. Peduli aja sama perempuan yang kamu bonceng tadi. Bukannya dia lebih baik dari aku. Aku lebih dulu mengenal dia daripada kamu, Rum. Aku tahu betul seperti apa dia. Iya deh, si paling tahu. Jangan mulai deh, Rum. Kamu yang mulai duluan. Kamu yang mulai duluan, kenapa membahas masalah yang tadi lagi sih? Kamu juga makan sama mantan suami kamu, memangnya gak bisa nolak waktu dia ngajak kamu makan? Bilang kalau kamu gak lapar kek, atau mencari alasan yang lain. Dia sendiri yang ngajak makannya. Terus aku tungguin dia makan di atas motor mirip orang bego gitu. Ya mending aku ikut makan lah. Perut bisa kenyang. Itu lebih baik daripada kita jadi ribut begini. Kita ribut begini itu gara-gara kamu. Kok kamu jadi salahin aku lagi sih? Ya memang kamu yang salah. Pertama, kamu orangnya cemburuan. Marah-marah gak jelas melihat aku dan Mas Aga makan berduaan. Padahal baik aku dan Mas Aga sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan itu yang membuat kita bertengkar. Kedua, kamu kegatelan pakai acara bonceng perempuan dan entah habis pergi kemana. Habis ngapain aja?
Kamu juga orangnya cemburuan, Rom. Ngaca dong. Kamu tuh yang seharusnya ngaca. Terus lihat di kaca, pasti ada gambar monyetnya dan itu kamu. Daripada kamu mirip kodok sawah, kamu mirip orang hutan. Kamu beruang kebelet. Pasti dulu Tante Karlin temuin kamu di dalam kotak sampah depan rumahnya. Daripada kamu nemunya di got. Aku mesti mikir ratusan kali mau nikah sama kamu. Bukan ratusan kali, ribuan kali malah. Memangnya siapa yang mau nikahin kamu, Rom? Memangnya kamu gak mau nikah sama aku? Enggak. Ih. Johan menghentikan laju mobilnya di halaman luas kediaman Rianti. Dah sampai. Sudah tahu kenapa? Mau kok cepet-cepet turun ya? Tanpa kamu minta juga aku bakalan turun kok. Rom, apalagi? Jangan ngompol tidurnya. Kamu pikir aku anak kecil apa? Jangan ngambek ah. Bentar lagi kan ulang tahun. Johan memeluk leher Arumi dari samping dan mengacak rambutnya. Johan, jangan diberantakin. Aku udah susah bayar RP-nya. Tetap cantik kok. Mau kado apa? Ada orang yang mau kasih kado, tanya dulu sama yang dikasih kado. Harusnya kan rahasia, biar surprise gitu. Sudah, aku mau turun dulu. Jangan tidur larut malam ya sayang ya. Iya, nanti aku tidurnya subuh aja. Johan menatap Arum tajam. Iya. Nanti setelah ini aku langsung tidur. Biasa aja lihatnya. Serem tahu. Habisnya kamu sih mancing-mancing. Emangnya kamu ikan dipancing? Sana masuk, sudah malam. Ya udah aku masuk dulu. Arumi membalikkan badan dan melangkahkan kedua kakinya menuju teras rumahnya. Mengetuk pintu rumahnya, lalu tidak lama pintu rumah pun terbuka. Rianti pun muncul dari dalamnya. Arumi langsung saja masuk ke dalam rumah. Johan menjalankan kembali laju mobilnya. Coba kamu buka mata kamu lebar-lebar. Aku sudah banyak berkorban demi kamu, Johan. Aku bahkan rela membatalkan pertunangan aku dan Ravendra demi kamu. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah putuskan aku. Kai, jangan kekanak-kanakan dah. Sudah hampir 2 jam lebih aku di sini dan sekarang sudah 1 jam 1 malam. 2 jam lebih waktu aku terbuang sia-sia hanya untuk mendengerin kamu ngomel. Salah sendiri kenapa kamu mau datang ke sini. Kalau bukan atas dasar paksaan mama, aku juga gak mau. Johan, aku mohon jangan putuskan aku ya. Aku janji akan melakukan apapun yang kamu mau, asalkan kamu jangan putuskan aku. Memberikan tubuh aku pun aku mau. Kayla menatap Johan yang duduk di atas sofa di kamarnya. Cuma perempuan yang akan menjadi istri aku kelak yang boleh aku sentuh, Kai. Ingat itu. Terus bagaimana kalau ternyata aku yang menjadi istri kamu? Gak mungkin. Lebih baik aku gak usah nikah seumur hidup daripada nikah sama kamu. Kalau gitu aku mau mati aja. Aku mau bunuh diri, Johan. Untuk apa aku hidup? Kamu juga sudah gak peduli lagi sama aku. Kamu tahu ini apa? Kayla menunjukkan pisau tersebut pada Johan. Seandainya pisau ini menggores pergelangan tanganku, aku bakalan mati, Johan. Malam ini juga. Jadi kalau kamu gak mau melihat aku kenapa-napa, jangan putusin aku. Kamu beneran mau bunuh diri, Kai? Beneran lah. Jangan gila, Kai. Cuma gara-gara cinta kamu sampai ingin mengakhiri hidup kamu. Buat apa aku hidup kalau hanya untuk menyaksikan kamu dan Arumi mesra-mesraan? Hati aku sakit, Jo. Terserah kamu lah. Johan bangkit dari duduknya dan berlalu keluar kamar. Saat tiba di luar kamar, dia berpapasan dengan Ravendra. Johan memang memberitahu Ravendra tentang aksi gila Kayla dan meminta pria itu datang ke rumah Kayla. Dia ada di dalam. Lo tenangin sana. Kasihan dia sudah stres akut. Ravendra melengos pergi begitu saja dari hadapan Johan. Masuk ke dalam kamar Kayla. Johan kembali melajukan langkah kakinya yang sempat terhenti. Kayla sudah membicarakan semuanya dengan papa, mama, Ravendra, dan ibunya. Kayla juga sudah memberitahu kedua orang tuanya kalau dia ingin membatalkan pertunangan bersama Ravendra. Semuanya sudah setuju kecuali Ravendra. Dia ngotot banget, gak mau pertunangan mereka dibatalkan.
Kasian, padahal Kayla sudah gak mau lagi sama dia. Masih aja dia mengemis cintanya pada Kayla. Ya terus? Ya bagaimana kalau kamu aja yang menikah dengan Kayla? Ya gak jadi sama Ravendra, jadinya sama kamu aja. Lumayan kan, Mama dapat menantu kaya raya. Sayang kalau Kayla gak menjadi bagian dari keluarga ini. Hartanya banyak. Karlin tersenyum manis. Kayla juga curhat sama Mama, katanya dia suka sama kamu. Berita bagus bukan? Akhirnya perasaan kamu kepada Kayla terbalas juga. Jadi kamu gak hanya mencintai dia sendirian, tapi lebih tepatnya saling mencintai. Johan sudah gak punya perasaan apa-apa lagi sama Kayla, Ma. Kenapa? Apa semua ini gara-gara Arumi, Johan? Johan, Mama tahu kamu dulu jadian sama Arumi karena menganggap Arumi adalah Kayla. Karena wajah mereka begitu mirip. Ya ibarat katanya Arumi hanyalah pelampiasan. Johan gak mau bahas itu, Ma. Ini sudah malam. Sebaiknya Mama tidur. Anak itu kenapa sih susah banget dibilangin? Harus dengan cara apa lagi aku bilangin dia ya? Jangan sampai aku punya menantu dari kalangan orang miskin seperti Arumi. Bahkan membayangkannya saja aku sudah gak sanggup. Johan, Mama minta tolong kepada kamu. Tolong bahagiakan Kayla di sisi hidupnya. Johan berhenti melangkah dan berbalik menatap Karlin. Maksud Mama? Jadi sebenarnya selama ini Kayla mengidap sebuah penyakit yang orang tuanya rahasiakan dari semua orang. Cuma orang tuanya Kayla, Mama, Papa, dan Kayla yang tahu mengenai penyakit yang diderita Kayla. Bahkan Ravendra pun gak tahu. Penyakit apa, Ma? Leukemia stadium 3. Dokter juga mengatakan bahwa umur Kayla gak akan lama lagi. Maka dari itu Mama ngotot banget ingin kamu bertunangan dengan Kayla. Karena Mama tahu Kayla mencintai kamu. Dia pasti bahagia bisa bersatu dengan kamu, Johan. Mama cuma ingin melihat Kayla bahagia di akhir hidupnya. Mama sangat menyayangi Kayla. Mama sudah menganggap dia seperti anak kandung Mama sendiri. Mama gak bohong kan, Ma? Ini bukan skenario yang Mama buat untuk membohongi Johan supaya Johan mau bertunangan dengan Kayla kan? Supaya Mama punya menantu berasal dari keluarga kaya raya kan? Mama gak bohong. Kamu bisa bertanya sendiri kepada Kayla kalau kamu gak percaya. Mama dan Kayla bisa saja bekerja sama. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Tapi itulah faktanya. Jadi Mama mohon sama kamu, tolong pertimbangkan semuanya kembali. Sudahlah, Kai. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Terima kenyataan kalau kamu dan Johan memang gak bisa bersatu. Kamu tenang aja. Masih ada aku. Aku akan selalu ada di samping kamu. Jadi aku mohon sama kamu, lupakan Johan dan tetap lanjutkan pertunangan kita ya. Ravendra meraih kedua tangan Kayla dan menatapnya. Kayla dengan cepat menarik kedua tangannya yang Ravendra genggam. Apa sih kamu? Keputusan aku sudah bulat. Aku tetap ingin pertunangan kita dibatalkan. Secepat itu perasaan kamu untuk aku hilang, Kai. Sebenarnya sudah lama, tapi aku masih bertahan sama kamu karena aku kasihan sama kamu. Kasihan? Iya. Kamu sayang sama aku kan? Tanpa kamu tanya, kamu pasti sudah tahu jawabannya, Kai. Apapun akan aku lakukan supaya kamu bahagia. Aku mau mulai saat ini kita menjadi orang asing yang gak saling mengenal satu sama lain. Aku mau kamu berhenti ganggu aku dan paksa aku untuk tetap melanjutkan pertunangan kita. Aku mau kamu jauh-jauh dan jangan dekat-dekat aku lagi mulai saat ini. Aku mau kamu lupain aku. Aku mau kamu berhenti mencintai aku. Bisa? Maaf, Kai. Tapi kamu harus bisa. Karena hanya itu yang bisa membuat aku bahagia. Tapi aku cinta kamu, Kai. Cuma kamu kan. Tapi aku enggak. Tolong jangan egois.
Jangan cuma kebahagiaan kamu yang kamu pikirkan, tapi aku juga. Pokoknya kamu harus lakuin yang aku mau. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kayla mendorong bahu Ravendra hingga tersungkur ke lantai. Pergi. Tanpa kamu minta aku juga akan pergi. Gak perlu kamu dorong-dorong aku seperti tadi. Baguslah, buruan pergi. Pergi. Kayla mendorong paksa Ravendra keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan cara dibanting. Baru pulang. Gimana keadaan Kayla? Dia baik-baik aja kan? Johan berdiri di ambang pintu kamar Ravendra dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Lo cinta sama Kayla? Kenapa lo tanya begitu? Gak apa-apa. Gua rasa sudah saatnya gua mundur. Maksud lo? Gua akan mengikhlaskan Kayla buat lo. Yakin lo bisa? Gua gak tahu. Dia bilang apa aja sama lo? Banyak. Dia bilang kalau dia cinta sama lo. Dia sudah gak cinta gua lagi. Dia juga minta gua untuk menjauh, bersikap layaknya orang asing sama dia, seperti gak mengenal satu sama lain. Dan lo mengiyakan. Gua gak jawab apa-apa. Tapi sepertinya gua akan lakuin apa yang dia mau. Lo nyerah. Lo laki bukan? Gue cuma mau dia bahagia. Dan dia cuma mau dibahagia dimilikin lo, bukan gue. Gue gak cinta sama dia. Gimana caranya dia bisa bahagia dimiliki sama orang yang gak memiliki perasaan apapun sama dia? Yang ada dia malah menderita. Bukannya dulu, itu dulu. Sekarang dan dulu gak bisa disamakan. Semua bisa berubah seiring berjalannya waktu, termasuk perasaan. Lagian gue sudah punya pacar juga. Lo udah punya pacar? Memangnya ada yang mau sama lo? Lo gak punya pertanyaan lain? Soalnya Aska bilang kalau lo itu gay, suka sesama jenis. Jangan bilang pacar lo laki-laki. Jo, lo itu ganteng. Jangan belok lah, terus lo percaya. Tapi harinya lo ngakuin juga kalau gue ganteng. Gak percaya sih. Mama juga bilang Kayla mengidap penyakit leukemia stadium 3 dan umurnya sudah gak lama lagi. Itu beneran. Lo percaya? Tante Karlin kan sangat berharap lo bisa bersatu sama Kayla. Jadi dia gak sakit? Enggak. Dia sehat kok. Johan mengambil ponsel dari dalam saku celana, membaca sebuah nama yang kini menghiasi layar ponselnya. Johan segera menuju balkon kamar Ravendra, kemudian menerima panggilan dari Arumi. Satu tangannya berpegangan pada pagar besi pembatas balkon. Sayang, kamu sudah tidur? Belum? Kenapa memangnya? Pengen mie ayam, pengen bakso, pengen martabak, pengen seblak, pengen durian, pengen sate ayam, pengen somai. Kamu ngidam? Pokoknya aku mau semua itu. Aku lapar. Jangan sampai aku makan Romeo sekarang. Sekarang sudah jam 1:30 malam. Mau beli di mana? Besoklah aku belikan semua yang kamu mau. Tapi aku maunya sekarang. Gak bisa ditahan memangnya? Gak bisa. Perut aku sudah lapar banget. Ya udah apanya? Aku beli dulu semua yang kamu mau. Baru setelah itu aku ke rumah kamu. Beneran ya? Aku tunggu. Iya. Jangan lama-lama. Aku sudah lapar banget soalnya. Iya sayangku. Aku tutup teleponnya. Kamu hati-hati di jalan. Jangan ngebut bawa mobilnya. Sayangi nyawa. Nyawa gak ada yang jual. Kalau ada yang cegat kamu di jalan dan kamu gak kenal sama orangnya, kamu tabrak aja. Daripada kamu kenapa-napa. Kamu dengerin aku kan? Iya. Sambungan telepon diputuskan secara sepihak. Johan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana dan kembali menghampiri Ravendra. Siapa yang telepon? Pacar gua. Terus dia bilang apa? Kepo.
Lah, Johan, kamu mau kemana? Karlin buru-buru menghampiri Johan yang baru saja keluar dari kamar Ravendra. Mau keluar sebentar, mah. Kenapa? Tadi Ina pembantunya Kayla menghubungi mama. Dia menemukan Kayla gak sadarkan diri di kamarnya. Hidungnya berdarah. Sepertinya penyakit Kayla kambuh lagi. Ina bingung ingin meminta bantuan kepada siapa, karena di rumah cuma ada Ina dan Kayla. Kedua orang tua Kayla sedang di rumah omanya, tapi sudah diberitahu dan sedang di perjalanan pulang. Mama gak lagi bohong kan, Ma? Ravendra bilang Kayla gak sakit kok. Kayla sehat. Apalagi sampai menderita leukemia stadium 3. Mama kan sudah bilang sama kamu. Kedua orang tua Kayla merahasiakan penyakit Kayla dari semua orang termasuk Ravendra. Jelas dia gak tahu. Cuma mama, kamu, papa dan kedua orang tua Kayla yang tahu. Kita ke rumah Kayla sekarang ya. Maaf, Ma, tapi Johan ada urusan. Johan, kondisi Kayla benar-benar drop. Kamu tahu sendiri kan penyakit yang diderita sangat serius. Kayla sedang berada di ambang hidup dan mati. Jadi mama mohon sama kamu, untuk kali ini saja kamu turuti keinginan mama. Tapi mama mohon, Jo. Raut wajah Karlin terlihat seperti orang memohon, membuat Johan menjadi tidak tega melihatnya. Jujur Johan juga khawatir dengan kondisi Kayla. Jika memang benar Kayla mengidap penyakit berbahaya itu. Ya, Johan ikut mama sama papa ke rumah Kayla sekarang. Makasih. Ayo, Mah, kita ke rumah Kayla sekarang. Kasihan Kayla. Ajak kefarahan yang dibalas anggukan pelan oleh Karlin. Iya, Pak. Lalu keduanya berjalan beriringan menuju luar rumah. Johan menghela nafas dan mengikuti keduanya dari belakang. Membuka pintu mobil bagian belakang lalu masuk ke dalamnya. Kamu ikut juga, Ska? Yo, Ika. Setelah itu tidak ada percakapan apa lagi. Johan menyadarkan tubuhnya pada sandaran kursi dan melipat kedua tangannya di depan dada. Bu Karlin, Pak Farhan, syukurlah akhirnya ibu dan bapak sampai juga. Ina senang bukan main mendapati keduanya sudah tiba di rumah sang majikan. Di mana Kayla, Bi? Non Kayla ada di kamarnya. Apa Kayla sudah sadar? Belum. Karlin langsung saja masuk ke dalam kamar Kayla diikuti Farhan, Johan dan juga Aska. Ina segera menyusul ke tempatnya. Kayla, Karlin bergumam pelan memanggil nama gadis itu. Cepat-cepat dia melangkah mendekati tempat tidur lalu duduk di samping Kayla yang tidak sadarkan diri. Kayla, bangun Kayla. Kayla, bangun. Mah, sudahlah Mah, jangan dipaksa. Kayla, bangun. Johan ikut menepuk pelan pipi Kayla. Kita bawa Kayla ke rumah sakit sekarang, Mah. Karlin menganggukkan kepala. Johan menggendong Kayla ala bridal style keluar kamar. Ya pasti ngeselin banget bridal style. Bi, nanti kalau Jeremy sama Debbie sudah sampai tolong beritahu dia ya kalau Kayla sudah dilarikan ke rumah sakit. Karena gak mungkin kita menunggu mereka datang. Takutnya nanti Kayla kenapa-napa. Karlin menitipkan pesan pada Ina. Siap, Bu. Tapi non Kayla ingin dibawa ke rumah sakit mana? Pelita Harapan, Bi. Rumah sakit terdekat saja. Kita pergi dulu ya, Bi. Bibi hati-hati di rumah. Farhan menepuk bahu Ina. Siap, Pak. Ayo, Mah. Johan. Farhan menatap Karlin dan Johan bergantian. Keduanya menganggukkan kepala dan berjalan tergesa-gesa menuju luar rumah dengan Johan yang menggendong Kayla. Sesampainya di luar rumah, Johan membawa Kayla masuk ke dalam mobil dan mendudukkan Kayla di sampingnya. Mereka berdua duduk di belakang bersama Aska, sedangkan Karlin dan Farhan di depan. Farhan yang menyetir. Farhan segera tancap gas dan mengendari mobilnya sangat cepat sekali. Kayla membuka kedua matanya. Kamu sudah sadar? Aku di mana? Sekarang kita lagi di perjalanan menuju rumah sakit. Buat apa kamu membawa aku ke rumah sakit, Jo? Aku gak akan bisa sembuh. Kamu pasti sudah tahu tentang penyakitku kan? Tante Karlin pasti sudah memberitahumu kan? Kata siapa kamu gak mungkin bisa sembuh, Kayla? Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Semua bisa saja terjadi jika Tuhan sudah berkehendak. Aku bisa sembuh. Mustahil. Kamu jangan putus asa. Kepalaku pusing banget, Jo. Kayla menyadarkan kepalanya di bawah Johan. Kamu tahan ya.
Sebentar lagi kita sampai. Kayla diam, tidak menjawab dan memilih memejamkan kedua matanya. Kepalanya terasa pusing sekali. Jo, bagaimana kalau aku gak bisa selamat? Kamu pasti selamat. Tapi dokter mengatakan kalau umurku sudah gak lama lagi, Jo. Dan apa mungkin sekarang saatnya? Kamu bicara apa sih? Umur kamu masih panjang, Kayla. Dokter juga manusia biasa. Mereka itu bukan Tuhan. Mereka gak bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Bagaimana kalau yang dikatakan oleh dokter benar-benar terjadi? Sudah ya, jangan berpikiran macam-macam. Kamu harus sembuh demi kedua orang tua kamu dan Ravendra. Mereka pasti sedih kalau semua ini terjadi. Kok Ravendra sih? Kamu kenapa sih kelihatan gak suka setiap kali mendengar nama Ravendra, Kai? Ravendra benar-benar tulus mencintai kamu. Tolong jangan disia-siakan sebelum kamu menyesal karena kehilangan dia. Aku sama sekali gak menyesal kehilangan dia. Aku bisa hidup tanpa dia. Beda lagi dia, mana bisa dia hidup tanpa aku. Mama sama papa sudah tahu aku dibawa ke rumah sakit. Sudah. Mereka sedang di perjalanan pulang. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan kamu begitu tahu kamu gak sadarkan diri. Terutama mama kamu. Semoga dengan kejadian ini Johan sadar dan mau membuka hati untuk Kayla. Semoga dengan kejadian ini mereka menjadi dekat. Carlin membatin dalam hatinya. Dia terus saja mengawasi keduanya yang sibuk mengobrol entah membicarakan apa sedari tadi. Tidak butuh waktu lama, kini mobil yang dikendari oleh Farhan sudah tiba di rumah sakit. Farhan segera memarkirkan mobilnya lalu ke tempatnya turun dan Johan langsung membawa Kayla di gendongannya. Tolong saya. Langkah kaki Johan terhenti di depan ruangan unit gawat darurat. Kayla? Kenapa dokter bisa tahu namanya? Pasien bukan baru sekali ini dilarikan ke rumah sakit ini karena kondisinya tiba-tiba drop. Tapi sudah sangat sering dan selama ini selalu saya yang menangani. Makanya saya tahu namanya, ucap dokter itu. Jadi dia memang sakit, dokter? Iya, Pak. Pasien ini menderita penyakit leukemia stadium 3. Sering keluar masuk rumah sakit karena sering tidak mengonsumsi obatnya, yang membuat kondisinya semakin menurun. Ternyata mama gak berbohong soal Kayla mengidap penyakit berbahaya itu. Johan membatin dalam hatinya. Suster. Iya, Dok. Tolong bawa pasien ini masuk ke dalam. Baik, Dok. Johan membaringkan tubuh Kayla di atas berangkar. Saat kedua suster itu ingin mendorong berangkar tersebut memasuki ruangan UGD, Kayla buru-buru meraih tangan Johan dan menggenggamnya. Aku gak mau masuk, Jo. Aku mau di sini aja sama kamu. Kamu harus masuk ke dalam untuk diperiksa, Kayla. Aku gak mau. Aku takut sesampainya di dalam aku sudah gak bisa bangun lagi. Aku takut gak akan bisa melihat kamu lagi. Kai, jangan berbicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan sehat. Tapi Jo, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bagaimanakah kalau apa yang aku pikirkan benar-benar terjadi? Semua itu gak akan terjadi. Percaya sama aku. Kamu perempuan yang kuat. Buktinya selama ini kamu bisa melawan penyakit bodoh itu dan tetap bertahan hidup, kan? Semangat. Demi Ravendra. Kayla diam tidak menjawab. Perlahan kedua suster itu membawanya masuk ke dalam ruangan UGD. Pintu ruangan tertutup secara perlahan. Semoga Kayla baik-baik aja ya, Pak. Carlin sangat mengkhawatirkan keadaan perempuan itu. Iya, Ma. Farhan mengusap bahu Carlin. Lebih cepat lagi, suster. Suara derap langkah kaki terdengar semakin mendekat. Suara gesekan roda berangkar yang bersentuhan dengan lantai pun terdengar. Johan mendangakkan wajah menatap berangkar yang didorong oleh dua orang suster melewati ruangan gawat darurat. Ada pasien sedang berbaring tidak berdaya di atasnya dengan bagian bahu terluka. Luka sayatan cukup besar dan mengeluarkan banyak darah sampai mengenai baju dan juga berangkar tempatnya berbaring. Tatapan Johan tertuju kepada perempuan yang mengikuti ketiganya dari belakang. Terlihat menangis dan panik. Rum? Johan, kamu mau kemana? Kayla sedang kritis. Carlin berteriak memanggil Johan yang berlari menyusul Arumi. Kenapa sih perempuan itu ada di mana-mana? Rusak suasana. Carlin terlihat sangat kesal dengan Arumi. Sabar, Ma. Sabar, jidatnya lebar. Aska menyauti. Sudah, gak usah nyaut-nyaut kamu. Pikirkan tuh sih.
si Daendra datang lagi ke rumah meminta uang buat gugurin kandungannya. Kamu tuh kenapa sih, Aska? Hobi banget tanam benih di mana-mana. Memangnya kamu gak takut kena penyakit apa? Pusing mama lama-lama lihat kelakuan kamu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.